Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Centana Centini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menceritakan sebuah kisah misteri yang akan membuat bulu kuduk kita berdiri. Kali ini, kami akan menceritakan kisah misteri yang ditulis oleh Netra Kala dengan judul Lebur Jiwa, Perjanjian Tetelpah Perjanjian, hingga Sukma harus dilebur episode keempat. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari channel ini. Lalu bagaimana kelanjutan kisahnya? Jangan berlama-lama, ayo kita langsung ke ceritanya. Setelah masuk ke dalam kamar, Dinda langsung saja duduk di kursi. Jendela kamarnya ia buka lebar-lebar. Pandangannya menerawang jauh. Pikirannya berkelana, mencerna segala sesuatu yang sudah dia alami di rumah ini. Belum lagi cerita yang ia dengar dari bapaknya. Semua serba membingungkan. Bisa saja Dinda tidak menggubris itu semua dan segera kembali ke kota. Namun, ada dorongan di hatinya untuk memecahkan misteri yang masih menyelubungi masa lalunya tentang keadaan bapaknya. Siapa wanita itu sebenarnya? Dan siapa yang sudah menaruh sesajen di kamar kakek? Ucap Dinda lirih. Kalau memang benar, wanita itu berkaitan dengan alasan kenapa ibu membuangku ke panti. Berarti memang ada orang di rumah ini yang berniat buruk dengan kami. Lanjut Dinda. Sesekali dia menghela napas dalam-dalam. Mencoba mempertimbangkan semua resiko yang ada. Dinda bukan orang yang sembrono. Dia selalu penuh dengan perhitungan. Tidak mau salah-salah, apalagi ini menyangkut keamanan dirinya dan bapaknya. Semoga ini yang terbaik, ucap Dinda. Setelah semua ia pertimbangkan matang-matang. Dinda memutuskan untuk mencari satu persatu. Dimulai dari menggeledah kamar yang digunakan oleh kakek dan neneknya selama ini. Jika memang tidak ada sesuatu yang aneh di sana, tidak mungkin Pak Kusno atau Bom Marni menaruh sesajen di belakang cermin besar itu. Ya, aku akan mencoba untuk mencari tahu dari sana dulu. Batin Dinda. Ditengoknya jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ada kemungkinan semua orang sudah tidur, yang berarti dia bisa melakukan rencananya saat ini juga. Dinda tidak ingin ada orang yang tahu, bahkan Ahmad sekalipun. Beranjak, Dinda menuju ke arah kamar kakek dan neneknya. Sempat dia berhenti di depan pintu, entah kenapa suasana rumah ini terlihat begitu menakutkan. Mungkin siang masih ada banyak beraktivitas, tapi ketika malam hari dan semua orang masuk ke dalam kamarnya masing-masing, seolah rumah ini menjadi sesuatu yang berbeda. Jantung Dinda berdebar dengan keras. Dia sebenarnya merasa khawatir jika sosok hantu wanita itu muncul kembali. Memang benar, tidak ada darah sama sekali yang terlihat. Tapi kulihat yang pucat, serta matanya yang benar-benar putih, membuat dirinya bergidik ngeri. Memantapkan hatinya, Dinda mulai melangkah. Sesekali dia menoleh ke arah dapur. Takut kalau Bom Marni atau Pak Kusno sedang berada di dalam rumah. Sesampainya di depan kamar,
Dinda membuka pintu kayu dengan perlahan dan melangkah masuk. Tubuhnya langsung berhenti. Hidungnya mengendus-ngendus udara di sekitarnya. Bau dupa, ucap Dinda. Bau dupa yang ia cium jauh lebih pekat daripada tadi siang. Ia menolehkan kepalanya, memandangi dengan seksama ruang gelap itu. Tidak ada siapapun. Dinda buru-buru menutup pintu di belakangnya. Meski berisiko, tapi dia berpikir jika nanti saat sedang mencari-cari petunjuk, ada pergerakan aneh, bisa langsung bersembunyi. Tidak menghidupkan lampu dan hanya mengandalkan penerangan dari senter HP miliknya. Dinda melangkah menuju cermin besar yang ada di sudut ruangan. Kini dia sudah jongkok, badannya sedikit membungkuk. Benar dugaannya, ada yang sudah menghidupkan dupa di sini. Buru-buru Dinda menggigit HP-nya. Tangan kirinya ia letakkan di lantai, sedang tangan kanannya mencoba menarik tampan yang ada di belakang cermin. Goleki open dong. Terdengar suara serak lirih perempuan dari arah belakang Dinda. Kaget, sontak Dinda langsung saja berputar, HP-nya terlepas dari gigitannya dan jatuh ke lantai. Dinda getar, jantungnya berdebar keras sekali. Bibirnya keluh, ketakutannya benar-benar terjadi. Sosok setan wanita itu tengah duduk di pinggiran kasur milik kakek dan neneknya. Sopo kue? Tanya Dinda gemetaran. Wanita itu tidak menjawab. Kepalanya menunduk, pandangannya terus saja ke arah lantai. Dinda mencoba memejamkan matanya, berharap kalau semua hanya halusinasinya saja. Namun, saat membuka mata, justru malah sekarang dia melihat kalau wanita itu tengah berdiri. Spontan Dinda langsung meringsut mundur dengan keadaan duduk. Wanita itu mulai bergerak. Bukan berjalan menggunakan kedua kakinya selayaknya manusia, namun ia melayang. Walau tidak menembus benda padat yang ada di sekitarnya, tetap saja Dinda merasa sok berat. Waktu terasa begitu lama. Wanita itu terus saja bergerak hingga dia tiba di depan pintu kamar. Brak! Sekali lagi Dinda terlonjak. Tidak ada angin dan bahkan wanita itu tidak menyentuh handle pintu. Tetapi daun pintu kamar kakek neneknya tiba-tiba saja terbuka dengan keras. Lalu sosok itu pergi dan kembali pintu kayu itu menutup dengan keras. Astagfirullah, ucap Dinda kaget. Tubuhnya gemetar, tidak menyangka kalau setan bisa melakukan hal seperti itu. Selama ini, dia hanya mendengar kalau hantu hanya menakut-nakuti dengan bentuk rupa mereka yang mengerikan. Sesaat Dinda terdiam. Sesekali dia menutup matanya, mencoba mengatur napas dan menenangkan dirinya. Saat setelah kakinya bisa kembali bergerak, segera dia beranjak. Dinda memutuskan untuk segera pergi dari kamar itu. Batinnya masih terguncang. Jauh lebih baik saat ini berada di dalam kamarnya, memikirkan kembali bagaimana caranya agar bisa mendapatkan petunjuk tanpa harus berinteraksi dengan wanita itu. Namun baru saja Dinda membuka pintu kamar. Keterkejutannya tidak berhenti sampai di situ saja. Dinda berpikir kalau dia sudah pergi dan ternyata itu salah. Wanita itu masih berdiri tidak jauh dari pintu kamar kakek dan neneknya, seolah sedang menunggu Dinda untuk mengikutinya. Dinda tidak berani mendekat. Padahal itu satu-satunya jalan
agar dia bisa kembali ke kamarnya. Tubuhnya kembali mematung, pilihannya cuma dua, kembali ke dalam kamar kakek neneknya atau berjalan keluar rumah. Baru saja Dinda berniat berjalan ke arah luar. Sosok itu tiba-tiba saja berpaling. Dalam keremangan, Dinda dengan jelas melihat wajah wanita itu. Matanya berwarna putih, kulitnya begitu pucat, dan ekspresinya terlihat datar. Mereka kini saling tatap. Tubuh Dinda sudah lemas, bahkan dia sama sekali tidak bisa menggerakkan kakinya. Hingga wanita itu tersenyum, senyum yang sangat mengerikan. Bibirnya tertarik hingga sampai ke ujung tulang pipinya, mendekati telinga. Astagfirullah, astagfirullah, ucap Dinda. Kembali sosok itu berjalan, kini dia melangkah menuju kamar bapaknya. Tanpa tahu apa yang terjadi, Dinda segera berjalan mengikuti wanita itu. Seolah ada dorongan yang tidak bisa ia kendalikan untuk mengikuti wanita itu. Pintu kamar Ahmad dari jarak beberapa meter sudah terlihat terbuka. Berjalan cepat, Dinda segera menghambur ke dalam. Sosok wanita itu tengah berdiri menatap Ahmad. Laki-laki ini sudah membuat perkara. Jika kamu tidak mau jadi seperti dia, segera selesaikan apa yang sudah dimulai. Ucap wanita itu sambil menunjuk ke arah Ahmad. Apa maksudmu? Ucap Dinda panik. Tidak ada jawaban. Sepersekian detik wanita itu kembali menoleh ke arah Dinda dengan senyum yang mengerikan. Dinda berkedip, mencoba menjernihkan pikirannya. Dan saat matanya terbuka, sosok wanita itu sudah lenyap. Hanya tersisa bau bunga mawar yang begitu kuat. Jangan anakku, sudah aku saja, ambil saja aku. Pergi nak, pergi. Mendengar suara Ahmad, Dinda buru-buru mendekat. Dia pandangi wajah bapaknya itu. Terlihat sekali dia sedang tersiksa walau dalam tidurnya. Air mata Dinda kembali menggenang di matanya. Dinda mematung. Kelopak matanya berkedip beberapa kali dengan cepat. Bukan untuk memulihkan kesadaran, tapi karena sebuah pertanyaan yang tiba-tiba saja muncul di dalam hatinya. Lakukan sekarang, dia tidak akan bangun. Ucap seseorang dalam benak Dinda. Batinnya berkecamuk. Ada dorongan kuat untuk mengecek keadaan berangkas milik bapaknya. Sekarang lakukan. Ucap suara itu lagi. Tanpa pikir panjang, Dinda langsung berpaling menghadap ke arah almari dan langsung menuju ke arahnya. Sesekali dia menengok ke arah Ahmad, memastikan kalau bapaknya itu masih tertidur dengan pulas. Sebisa mungkin tidak menimbulkan suara. Dinda pelan-pelan menggeser almari besar di hadapannya. Kini dia sudah berjongkok. Kata sandi sudah dia masukkan. Segera Dinda mencari-cari barang yang bisa membawanya untuk memecahkan misteri masa lalunya. Awalnya tidak ada sesuatu yang aneh di dalam berangkas itu. Hanya ada berkas-berkas dan sertifikat kepemilikan, serta tumpukan uang. Hingga di area paling belakang, tertutup tumpukan uang, dia mendapati ada satu buku. Buku usang bersampul kulit. Tidak menunggu lama, Dinda langsung mengambilnya dan segera menutup berangkas. Kepalanya kembali menoleh ke arah Ahmad, namun alangkah kagetnya dia. Sosok wanita itu muncul lagi. Dia sudah berada di sisi Ahmad
dan terus saja membelai kepala laki-laki itu. Dinda benar-benar menguatkan mentalnya. Tidak mungkin meninggalkan kamar bapaknya dengan kondisi berangkas terbuka seperti ini. Dengan tangan gemetar, Dinda menutup brankas dan menggeser almari. Sebelum melangkah keluar, sekali lagi Dinda menolehkan kepalanya ke arah bapaknya. Tapi sialnya, wanita itu masih terus memandangi Dinda dengan senyum mengerikannya. Ketakutan Dinda buru-buru beranjak dan berjalan menuju kamarnya. Saat ini Dinda berada di salah satu kafe tidak jauh dari rumah kakek dan neneknya. Dia sengaja pergi, tidak ingin membaca buku itu di rumah. Semalam, dia sudah melihat sekilas. Benar apa yang dia duga. Buku bersampul kulit ini merupakan sebuah catatan. Tidak ada nama, hanya sebuah petunjuk tanda tangan di bagian bawah pada setiap tulisannya. Dinda meyakini buku ini milik ibunya. Buku tulisan tangan itu tidak banyak menceritakan sebuah kejadian. Hanya kutipan-kutipan yang hampir semua kalimatnya penuh dengan makna dan juga misteri di dalamnya. Ikatan bukan hanya sebuah sumpah yang terucap. Ikatan bukan perkara waktu. Ikatan menjadi rantai kematian. Di sudut kafe, Dinda termenung. Kepalanya menatap buku yang ada sudah tergeletak di meja. Dahinya berkerut, mencoba memahami apa maksud dari kalimat yang dituliskan oleh ibunya di lembar pertama. Ikatan menjadi rantai kematian. Kutip Dinda. Dia tidak mengerti ikatan seperti apa yang bisa menjadi sebuah rantai kematian. Kembali dia membuka lembar kedua. Lemah, surup, kembang mawar. Apa maksudnya? Masih saja Dinda berpikir. Dibalik-balik pun sampai beberapa halaman. Tulisan-tulisan dalam buku itu hampir semuanya mirip. Tidak ada yang secara pasti bisa dicerna dengan kepala. Hingga pada lembar terakhir, ada sesuatu yang benar-benar mengganggu pikirannya. Jantungnya berdegup dengan keras. Napasnya tiba-tiba saja menjadi berat. Seolah dia memahami. Mengerti apa yang menjadi inti dari semua tulisan-tulisan sebelumnya. Ayah, ucap Dinda yang langsung saja memberesi barang-barang yang ada di meja. Secepat kilat, dia buru-buru pulang ke rumah. Teringat dengan kejadian yang telah menimpanya. Ayah di mana, Bo? Saya cek ke kamar kok kosong. Tanya Dinda kepada Bom Marni yang saat itu tengah berada di dapur. Itu, Din. Lagi sama Pak Hamdan dan Pak Kusno di saung belakang. Ini Simbo mau mengantarkan minum. Ucap Bom Marni. Tunggu, Bo. Setelah ini Simbo langsung ke kamar Dinda ya. Bilang aja mau ngerokin Dinda. Ucap Dinda yang langsung saja menghambur pergi. Keputusannya sudah bulat. Ayahnya tahu sesuatu. Dia hanya ingin memastikan jika memang benar semua yang terjadi, bukan karena kehendak orang lain. Maka selamanya tidak akan pernah selesai. Lingkaran setan akan terus berputar. Tok, tok, tok. Masuk, Bo. Tutup aja pintunya. Ucap Dinda saat mengetahui Bom Marni yang mengetuk pintu kamarnya. Sini, Bo, duduk. Ada yang ingin Dinda tanyakan ke Simbo. Ujar Dinda sambil menepuk-nepuk kasur dengan tangan kanannya. Kenapa, Din? Ada yang bisa Bo bantu? Kok sepertinya ada yang serius? Ujar Bom Marni yang kelihatan cemas. Dinda terdiam
dia sedang memperhitungkan sesuatu. Setelah menutup matanya dan menghela napas dalam-dalam, barulah Dinda berujar. Sekarang Simbo jujur sama saya, apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Bom Marni kaget dengan pertanyaan Dinda. Bahkan sekarang wanita tua itu terlihat ketakutan. Kenapa, Bo? Dinda gak akan bilang sama ayah. Sekarang ceritakan saja apa yang Bom Marni tahu. Desak Dinda. Simbo tidak berani menjawab meski saya tahu sesuatu. Tapi, ucap Bom Marni. Tapi apa, Mbok? Sudah, Mbok bilang saja. Saya juga sudah tahu soal sesajen yang ada di kamar kakek. Kata Dinda tidak sabar. Dia benar-benar bingung. Ada apa sebenarnya dengan Bom Marni? Bom Marni terlihat kaget dengan ucapan Dinda. Kalau memang Dinda mau tahu sesuatu mengenai rumah ini, biar Pak Kusno saja yang menjelaskan. Tapi saya mohon sama Dinda untuk tidak memberitahu Bapak setelah tahu semuanya. Ujar Bom Marni. Sudah saya bilang, Bo, kalau saya gak akan bilang sama ayah. Ujar Dinda serius. Dia memang tidak berniat memberitahu bapaknya. Terlebih tentang catatan yang ia curi dari brankas miliknya. Kapan saya bisa bicara dengan Pak Kusno? Tanya Dinda saat mendapati Bom Marni masih terus saja diam. Sebentar, Din. Ucap Bom Marni yang beranjak dari kasur dan langsung saja keluar kamar. Entah apa yang sedang dilakukan Bom Marni, ia tidak tahu. Saat Dinda menunggu, terus saja dia memikirkan berbagai kejadian aneh yang sudah dia terima. Hingga ia mendengar suara ketukan pintu yang membuyarkan lamunannya. Berdua kini Bom Marni dan Pak Kusno sudah berdiri di depan pintu kamar Dinda. Mengangguk Dinda, memberikan gestur agar mereka berdua masuk ke dalam kamar. Pak Kusno, ucap Dinda. Iya, Din, saya sudah tahu. Simbo tadi sudah memberitahu saya. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan dengan sesajen di kamar Pak Sukmaji. Kata Pak Kusno memotong kalimat Dinda. Bukan sesajen itu yang saya khawatirkan, tapi wanita yang selama ini mengikuti ayah. Tolong, sekarang ceritakan apa yang Pak Kusno ketahui. Ujar Dinda yang sudah mulai tidak sabar. Pak Kusno seperti mempertimbangkan sesuatu. Tatapannya terlihat berbeda. Tatapan tajam yang selama ini belum pernah Dinda lihat sebelumnya. Baik, kalau kamu ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini, nanti malam akan saya jelaskan. Maaf, tidak sekarang, Din. Di luar sedang ada Pak Hamdan. Dia tidak boleh tahu apapun soal masalah ini. Ujar Pak Kusno. Tapi Pak, protes Bom Marni kepada suaminya. Sudah, Bu. Mungkin ini sudah saatnya anaknya Ajeng tahu semua ini. Ucap Pak Kusno yang langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Bo, tanya Dinda mendekati Bom Marni. Kini ia melihat ada genangan air yang sudah hampir meleleh di mata tuanya. Maaf, Din. Harusnya Simbo tidak seperti ini. Nanti malam, biar Simbo dan Pak Kusno yang menjemputmu ke sini. Jangan keluar malam-malam lagi. Meski berada di dalam rumah, tapi ada sesuatu yang berbahaya di sini. Terlebih untuk dirimu. Ucap Bom Marni tersenyum dan langsung beranjak pergi meninggalkan Dinda. Malam kembali menjelang. Dinda menunggu dengan harap-harap cemas. Segala rasa penasaran
yang sudah menumpuk di dalam hatinya sudah ingin dia ledakan. Ditengoknya, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam lebih. Seharusnya Bom Marni dan Pak Kusno sebentar lagi akan mengetuk pintu kamarnya. Benar saja, tidak butuh waktu lama, suara ketukan muncul dari arah pintu kamar. Buru-buru Dinda beranjak, segera membuka pintu kamar. "Masuk, Bo, Pak Kusno kemana?" ucap Dinda yang menggeser tubuhnya mepet ke pintu. "Tidak, jangan di sini, bawa jaketmu. Kita keluar sebentar." "Kemana, Bo?" ucap Dinda penasaran. Dia tidak menyangka akan diajak keluar dari rumah. "Sudah, cepat. Pak Kusno sudah menunggu, cepat," ujar Bom Marni seolah sedang terburu waktu. Buru-buru Dinda menyambar jaket yang tergantung di dekat almari. Keduanya berjalan, tidak ada obrolan sama sekali. Terus saja mereka melangkah dari arah pintu belakang. Dinda melihat Pak Kusno sedang duduk bersila. Di sisi pohon tempat pertama kali Dinda melihat sosok wanita itu. "Apa yang sedang dilakukan Pak Kusno, Bo?" ujar Dinda. "Sudah, kita tunggu saja," jawab Bom Marni yang terus saja memandang suaminya dari beberapa meter. Dinda hanya mengangguk dan terus saja lihat ke arah Pak Kusno. Sudah beberapa menit berlalu, angin mulai menghembus kencang. Sesekali dia mencium bau dupa yang terbawa angin masuk ke dalam indera penciumannya. Menyadari apa yang sedang dilakukan oleh Pak Kusno, kewaspadaan Dinda bertambah. Dilihatnya, Pak Kusno sudah beranjak. Tapi ada sesuatu yang membuat Dinda tersentak. Sosok wanita itu tengah berdiri menatapnya dengan tatapan yang datar dan mengerikan. Tubuhnya ia rapatkan ke arah Bom Marni, merasa terancam dengan kemunculan hantu wanita itu. "Sudah, tidak perlu kau pedulikan dia. Biar dia di sana," ujar Pak Kusno saat melihat Dinda masih terus saja memandangi wanita itu. "Bo, tolong buatkan minum ya. Kita bicara di luar saja," lanjutnya sambil duduk di bangku taman belakang. Dinda menurut, dia lantas duduk di depan Pak Kusno, menghadap ke arah pohon mangga. "Rokok, Din?" tawar Pak Kusno yang sudah membakar sebatang rokok. Dinda menggeleng. "Dinda bukan perokok, Pak," ujar Dinda menjauhkan sebungkus rokok dan korek dari hadapannya. Pak Kusno mengangguk dan tersenyum. "Jadi, apa yang ingin kamu ketahui, Dok?" tanya Pak Kusno saat Bom Marni sudah duduk bersama mereka. Dinda tidak langsung menjawab. Matanya kini mengarah ke Pak Kusno. Laki-laki di hadapannya jauh berbeda sekali saat pertama kali Dinda bertemu. Kini, tatapan ramahnya sudah hilang, tergantikan dengan tatapan tegas dan keras. "Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini?" kata Dinda. "Banyak. Bahkan mungkin jauh lebih banyak dari apa yang bisa kamu bayangkan," jawab Pak Kusno. Sedang Bom Marni masih terus terdiam dan memandang Dinda. "Sejak pertama saya datang ke tempat ini, semua terasa dingin. Bahkan mungkin panti asuhan jauh lebih hangat. Saya tidak merasakan adanya keluarga di tempat ini," ucap Dinda. "Memang itu salah satu cara Ajeng agar kamu merasakan hidup. Punya keluarga yang tidak mungkin akan kamu dapatkan di sini," ucap Pak Kusno. Dalam hati Dinda tersenyum. Dia sudah bisa memancing Pak Kusno untuk berbicara. "Tapi kenapa?
Apa alasan utamanya? Bahkan, ayah sendiri tidak tahu kenapa ibu sampai tega membuangku. Ucap Dinda. Ajeng tidak membuangmu. Koreksi Bom Marni. Dia sangat sayang sama Dinda, tapi dengan cara yang berbeda. Lanjut Bom Marni. Terlihat kini bola matanya sudah mulai memerah, menahan tangis. Bapak ingat, ketika semua kejadian ini dimulai. Saat kelahiranmu, semua orang nampak bahagia. Akhirnya, setelah beberapa tahun, Ahmad bisa memiliki keturunan. Tapi itu tidak berlangsung lama. Kutukan yang mengikat keluarga kalian sudah turun-temurun dan sulit untuk dihilangkan, kata Pak Kusno. Kutukan? Apa maksudnya dengan kutukan? Tanya Dinda kebingungan. Sejenak Pak Kusno menghela napas. Semua kejadian itu masih terasa segar di ingatan kami. Pada suatu malam, Pak Sumaji mengetuk pintu paviliun. Wajahnya terlihat gusar. Sejenak kita dibawa ke masa lalunya Pak Kusno. Tok, tok, tok. No, Kusno, ucap Sukmaji sambil terus-menerus mengetuk pintu dengan sedikit keras agar bisa menyaingi suara gemuruh guntur dan air hujan yang turun dengan lebat. Pak, ada apa? Ucap Kusno panik saat mengetahui bahwa orang yang mengetuk pintu rumahnya adalah majikan tempat di mana dia bekerja. Ada yang ingin aku bicarakan. Ucap Sukmaji buru-buru. Kusno hanya mengangguk. Dia mengikuti Sukmaji yang sudah duduk di teras depan rumahnya. Keduanya menatap ke arah hujan yang semakin lama semakin deras. Semua sudah kupikirkan matang-matang. Aku membutuhkanmu untuk mengatasi masalah yang sudah turun-temurun terjadi di keluargaku. Ujar Sukmaji. Saya masih belum paham, Pak. Ujar Kusno yang kini sudah menatap ke arah Sukmaji. Ikutlah denganku. Besok malam kita ke Lembah Pati. Di lereng dua gunung yang berdekatan. Kata Sukmaji. Kusno terdiam. Dia tahu tempat itu, tempat di mana orang-orang ingin mencari kekayaan, kekuatan, kejayaan di dalam hidupnya. Ajakan yang dilakukan oleh majikannya begitu berat. Maaf, bukan saya lancang, Pak. Tapi saya masih belum mengerti dengan maksud Bapak. Ucap Kusno. Sudah puluhan tahun keluargaku memiliki ikatan di sana. Ikatan yang mengalir di setiap darah dari keturunan Sukmaji. Aku ingin memutuskan ikatan itu. Aku tidak mau terjerumus seperti apa yang sudah dilakukan oleh semua leluhurku. Aku tidak butuh semua harta dan kejayaan ini. Aku hanya ingin hidup tanpa ada kewajiban untuk memenuhi keinginan makhluk itu. Jelas Sukmaji. Kusno diam. Berpikir dia masih belum paham dengan arah yang dimaksud oleh majikannya itu. Bagaimana saya bisa membantu? Saya hanya seorang pesuruh dan pekerja di keluarga Sukmaji. Ucap Kusno. Aku tahu kamu punya kemampuan, Kus. Jangan bohong kepadaku. Sebulan ini aku melakukan tirakat. Dan selalu wajahmu yang muncul di hadapanku. Ujar Sukmaji. Bantulah aku dengan menikahkan anakku dan anakmu. Bantu aku memutuskan ikatan yang ada di keluargaku. Aku akan menjamin semua kehidupanmu dan anakmu. Nyawaku dan istriku yang akan menjadi taruhannya. Ujar Kusno
sambil beranjak. Pikirkan tolong. Lanjutnya dan langsung berjalan pergi. Dinda terdiam. Jadi, ucap Dinda gagap. Ya, ibumu adalah anakku. Ajeng anak perempuanku. Sukmaji meminta hal yang besar dari keluargaku. Lanjut Kusno. Dinda masih belum paham ikatan seperti apa yang dimaksudkan. Tanya Dinda. Ikatan darah. Ikatan yang dilakukan oleh keluarga Sukmaji dengan memberikan tumbal dari anak laki-laki mereka. Yang jauh lebih mengerikan. Tubuh mereka tidak akan mati. Hanya sukmanya saja yang diambil. Dan tubuhnya akan dikendalikan oleh lelembut itu. Jelas Pak Kusno. Jadi ikatan itu sudah terputus. Tanya Dinda Sok. Dia benar-benar tidak menyangka kalau masalahnya serumit ini. Tidak, ucap Pak Kusno. Ternyata dengan menikahkan Ahmad dan Ajeng, hanya menunda kehadiran makhluk itu saja. Lanjut Pak Kusno. Sedang Bom Marni sudah terlihat menangis. Dinda terhenyak, kepalanya benar-benar sakit. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Bagaimana Pak Kusno tahu kalau ikatan itu tidak terputus? Tanya Dinda. Karena kelahiranmu. Seharusnya setelah ikatan darah dengan Sengkolo terputus, maka terputus pula jalur keturunan keluarga Sukmaji. Yang berarti Ahmad akan mengalami kemandulan. Tapi sepertinya takdir berkata lain. Kami semua senang mendengar Ajeng hamil. Tapi hanya aku dan Sukmaji yang tahu kalau nyawa keluarga kalian sedang terancam. Apalagi pertanda itu muncul kembali setelah sekian lama tidak terlihat. Jelas Pak Kusno. Pertanda? Pertanda seperti apa? Tanya Dinda yang kini sudah merasa tidak nyaman dengan semua ini. Pertanda dengan munculnya kelopak bunga mawar pada malam-malam tertentu. Dinda terdiam. Dia ingat waktu kejadian di mana dia melihat banyak kelopak bunga mawar yang berserakan di kamar tidur bapaknya. Lalu apa yang selanjutnya terjadi? Kembali Dinda bertanya. Tatapannya bergantian ke arah Pak Kusno dan juga Bom Marni. Aku dan Sukmaji kembali melakukan tirakat. Kami mendapatkan petunjuk. Awalnya Sukmaji tidak setuju karena harus memisahkanmu dengan orang tuamu. Tapi tidak ada cara lain. Teror dari Sengkolo semakin menjadi. Yang awalnya hanya sebuah suara wayangan berubah menjadi penampakan. Puncaknya dirimu selalu sakit-sakitan dan menangis sepanjang malam. Dan yang paling parah, beberapa kali napas dan detak jantungmu terhenti. Jelas Pak Kusno. Dinda mengusap wajah dengan kedua tangannya. Semua yang diceritakan Pak Kusno, baginya sama sekali tidak bisa dicerna oleh akal sehat. Awalnya, dia berpikir kalau kedua orang tua di hadapannya sedang mengincar nyawa Ahmad. Tunggu, Dinda masih belum sepenuhnya paham. Dan ibu dengan mudah menuruti keinginan kalian. Tanya Dinda. Bagaimana mungkin seorang ibu tega dan mau memisahkan dirinya dengan bayinya yang sudah berumur beberapa bulan? Aku tidak mendidik anakku menjadi seorang yang tidak punya hati nurani. Tukas Pak Kusno.
Ajeng terpaksa, Din. Dia menanggung rasa sakit di hatinya sendirian. Bahkan suaminya Ahmad sama sekali tidak tahu dengan rencana yang sudah disiapkan oleh Sukmaji. Semua demi kehidupanmu, nak. Ujar Bomarni setelah sekian lama diam dan mendengarkan. Dinda mencerna apa yang diucapkan oleh Pak Kusno dan Bomarni. Tapi ada satu hal yang mengganjal di hatinya. Dan setelah Dinda ditaruh di panti asuhan, semua selesai. Tanya Dinda. Setelah aku dan Sukmaji memberitahukan ibumu, Ajeng sangat cemas sekali. Pikirannya terbagi antara keselamatanmu dan suaminya. Tiap malam kami selalu melakukan tirakat. Saat itu Ahmad masih bekerja di luar kota. Jadi dia sama sekali tidak tahu. Akhirnya pada suatu malam datanglah petunjuk. Kami mengatur semuanya. Aku yang membawamu ke panti. Sedang Sukmaji menahan agar Sengkolo tidak tahu keberadaanmu. Terang Pak Kusno. Bagaimana caranya? Sambar Dinda. Lebur Sukman, Dok. Jawab Bomarni singkat.